Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang akan menyampaikan dan menjelaskan bab 4 yang berjudulkan manajemen integrasi proyek. Di sini ada pun nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Baskara Antaris NPM 094, Rifat Hafiz Aditya NPM 095, dan saya sendiri Yudina Mulia Dewi NPM 120. Next. Untuk materi yang pertama kali kita bahas yaitu tujuan dari pembelajaran dari bab 4 ini. Lanjut. Dari tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan kerangka kerja manajemen integrasi proyek dalam hubungannya dengan arena manajemen proyek yang lain dan siklus hidup proyek. Yang kedua, menjelaskan proses perencanaan strategis dan menerapkan metode-metode seleksi proyek yang berbeda. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya membuat proyek charter untuk mengawali proyek secara formal. Yang keempat, menjelaskan proses membuat pernyataan awal lingkup proyek. Yang kelima, menjelaskan pengembangan rencana manajemen proyek, termasuk isi, menggunakan guidelines dan templates untuk mengembangkan rencana, dan melakukan analisis stakeholder untuk membantu dalam hubungan kerja. Yang keenam ada menjelaskan eksekusi proyek, hubungannya dengan rencana proyek, faktor-faktor untuk kesuksesan hasil, tools dan teknik untuk menunjang eksekusi proyek. Yang ketujuh ada menjelaskan proses monitoring dan pengendalian kerja proyek. Yang kedelapan ada menjelaskan proses kendali perubahan terintegrasi, perencanaan untuk manajemen perubahan pada proyek TI, dan membangun serta menggunakan sistem kendali perubahan. Yang kesembilan ada menjelaskan pentingnya membangun dan mengikuti prosedur yang baik untuk menutup proyek. Dan yang terakhir ada menjelaskan bagaimana software dalam membantu dalam manajemen integrasi proyek. Next. Untuk selanjutnya di sini terdapat kunci sukses proyek untuk manajemen integrasi proyek yang baik. Bagaimana sih kunci suksesnya? Yang pertama ada manajemen proyek itu harus mengkoordinasi semua knowledge area selama siklus hidup yang proyek butuhkan. Yang kedua ada di sini beberapa manajer proyek. Jadi manajer proyek yang baru atau yang bisa dibilang dengan newbie itu memiliki sebuah masalah dalam melihat big picture. Big picture ini dalam artian lain itu pandangan luas dan ingin lebih fokus ke banyak detail-detail yang ada di dalamnya. Untuk yang ketiga ada manajemen integrasi proyek tidak sama dengan integrasi software atau perangkat lunak. Next. Untuk selanjutnya ada proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama ada proses-proses manajemen proyek. Yang pertama ada membuat proyek charter, bekerja sama dengan stakeholder untuk membuat dokumen yang secara formal memberikan kewenangan untuk menjalankan sebuah proyek. Untuk proses selanjutnya membuat pernyataan awal tentang lingkup hidup proyek. Di sini bekerja sama dengan stakeholder, terutama user dari produk jasa hasil proyek untuk mengembangkan lingkup proyek yang berkualitas tinggi dan membuat pernyataan awal tentang lingkup proyek tersebut. Yang ketiga ada membuat rencana manajemen proyek. Di sini mengkoordinir semua usaha perencanaan untuk membuat sebuah dokumen-dokumen yang koheren dan konsisten, yaitu sebuah rencana manajemen proyek. Untuk yang keempat, mengarahkan dan memanajemen eksekusi proyek. Di sini tugasnya itu untuk menjalankan rencana manajemen proyek dengan melaksanakan aktivitas yang tercakup di dalamnya. Yang kelima ada memonitoring dan mengendalikan pekerjaan proyek. Di sini fungsinya untuk memantau pekerjaan proyek dan menjaga kinerjanya tetap pada tujuan proyek. Untuk yang keenam, melaksanakan kendali perubahan terintegrasi, fungsinya untuk mengkoordinir perubahan dalam mempengaruhi hasil-hasil proyek dan aset-aset proses organisasional.
Untuk yang terakhir yaitu menutup proyek. Di sini yang dimaksud yaitu mengakhiri semua aktivitas proyek untuk secara formal dan menutup proyek. Next. Mengidentifikasi proyek-proyek potensial. Mengidentifikasi proyek-proyek potensial, yang pertama ada beberapa organisasi mengikuti proses perencanaan untuk memilih atau menyeleksi proyek-proyek TI. Di sini sangat penting untuk menyelaraskan proyek TI dengan strategi bisnis. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap tujuan bisnis yang nyata merupakan alasan utama yang dipakai untuk investasi dalam proyek TI. Perusahaan dengan operasi TI terkonsolidasi mempunyai biaya operasional per user N 24% lebih rendah dan menggunakan IT yang standar menurunkan biaya pengembangan aplikasi 40% per usernya. Next. Rencana strategis dan seleksi proyek. Di sini rencana strategis ini mencakup pendefinisian tujuan langkah jangka panjang dan memprediksi kecenderungan di masa depan dan memproyeksikan kebutuhan akan produk-produk atau jasa-jasa baru. Organisasi seringkali melaksanakan analisis SWOT ya, atau yang biasa dipanjangkan stretch, weakness, opportunities, dan threats. Sebagai bagian dari rencana strategis, organisasi harus mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial, menggunakan metode yang realistis untuk memilih proyek mana yang akan dikerjakan atau proses seleksi, dan memformalkan proyek dengan membuat project charter. Next. Proses perencanaan IT. Di sini ada tingkatan perencanaan IT yang dibungkus dalam piramid. Untuk yang pertama ada rencana strategis IT. Di sini dikaitkan dengan strategi teknologi informasi dengan misi dan visi organisasi dan identifikasi area bisnis utama atau bisnis pokok. Untuk selanjutnya analisis area bisnis. Di sini merupakan bisnis kunci dokumen proses yang dapat memanfaatkan teknologi informasi. Untuk selanjutnya ada rencana proyek atau perencanaan sebuah proyek, mendefinisikan proyek-proyek potensial dan lingkup proyek, kelebihan dan kendala. Untuk yang selanjutnya ada alokasi sumber daya, memilih proyek IT dan mengalokasikan sumber daya. Proses bisnis yang penting untuk mencapai tujuan strategis dan membantu menentukan mana yang paling diuntungkan dari teknologi informasi. Langkah selanjutnya mulai mendefinisikan proyek teknologi informasi potensial, ruang lingkup, manfaat, dan kendalanya. Dan langkah yang terakhir dalam proses perencanaan untuk memilih proyek teknologi informasi adalah memilih proyek mana yang akan dikerjakan dan menetapkan sumber daya untuk mengerjakannya. Next. Yang selanjutnya ada metode seleksi proyek. Biasanya tidak tersedia cukup banyak waktu dan sumber daya untuk mengimplementasikan semua proyek. Metode untuk seleksi proyek mencakup yang pertama ada fokus pada kebutuhan organisasi secara meluas. Yang kedua ada membuat kategori proyek-proyek IT. Yang ketiga ada melakukan net present value atau analisis finansial yang lain. Yang keempat ada menggunakan model penilaian dengan pembobotan, dan yang terakhir menggunakan penilaian berimbang. Next, fokus pada kebutuhan organisasi.
Di sini seringkali sangat sulit untuk menilai beberapa proyek IT, namun biasanya semua orang menyetujui bahwa proyek tersebut memiliki nilai yang tinggi. Di sini ada 3 kriteria penting untuk sebuah proyek. Yang pertama, proyek tersebut memang dibutuhkan. Yang kedua, terdapat dana yang tersedia untuk proyek tersebut. Dan yang terakhir, terdapat kegiatan kuat untuk membuat proyek tersebut sukses, berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu kategorisasi proyek IT. Salah satu kategorisasi adalah bagaimana proyek memberikan respon pada problem atau masalah, peluang, dan pengarahan. Kategorisasi yang lain berdasarkan pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek atau tanggal penyelesaian proyek. Kategorisasi juga bisa berdasarkan dengan prioritas proyek secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu ada project charter. Project charter adalah dokumen yang secara formal memperkenalkan eksistensi atau keberadaan dari suatu proyek serta menentukan arah dan manajemen proyek. Para stakeholder harus menandatangani project charter sehingga mengetahui perjanjian terkait kebutuhan dan tujuan proyek. Project charter juga telah ditandatangani merupakan keluaran pokok manajemen integrasi proyek. Pernyataan lingkup awal adalah dokumen yang digunakan untuk membuat dan memastikan pengertian apa itu lingkup proyek. Adalah sangat penting untuk mencegah scope creep. Scope creep yaitu suatu kecenderungan lingkup proyek yang semakin membesar. Biasanya dibuat pernyataan lingkup awal selama inisiasi proyek dan kemudian membuat detail lingkupnya sejalan dengan perkembangan proyek tersebut. Isi pernyataan lingkup awal yaitu ada yang pertama tujuan proyek, karakteristik dan yang selanjutnya karakteristik dan penentuan produk atau jasa. Yang ketiga batasan proyek, yang keempat deliverable atau hasil setiap tahap dalam proyek tersebut. Selanjutnya kriteria produk yang diterima, kemudian asumsi dan hal-hal yang menjadi rintangan proyek. Selanjutnya yaitu struktur organisasi proyek dan kemudian daftar risiko awal, ringkasan jadwal proyek, gambaran kasar besarnya estimasi biaya tersebut, kemudian konfigurasi manajemen yang dikehendaki, dan yang terakhir deskripsi persetujuan yang dikehendaki. Kemudian rencana manajemen proyek adalah dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi seluruh dokumen perencanaan proyek dan untuk membantu dalam memandu pelaksanaan dan pengendalian proyek. Rencana yang dibuat dalam knowledge area yang lain merupakan bagian dari rencana manajemen proyek secara keseluruhan. Sifat-sifat rencana proyek. Proyek adalah unik sehingga rencananya juga unik. Dalam rencana proyek harus dinamis, fleksibel, dan diperbarui sejalan dengan perubahan yang terjadi. Rencana proyek akan memandu eksekusi proyek karena akan membantu manajer proyek dalam memimpin tim dan juga dalam hal mengetahui status proyek tersebut. Kemudian elemen-elemen umum rencana manajemen proyek, yaitu ada pendahuluan atau gambaran umum proyek tersebut. Kemudian ada deskripsi bagaimana proyek akan diorganisasikan. Kemudian ada proses-proses manajemen dan teknis yang akan digunakan. Dan yang terakhir ada pekerjaan yang akan dilakukan mulai dari jadwal dan informasi anggaran. Kemudian ada analisis stakeholder. Analisis stakeholder adalah dokumen penting mengenai informasi tentang stakeholder atau bahkan kadang merupakan informasi yang sensitif. Misalnya tentang nama dan organisasi stakeholder, kemudian ada peran stakeholder dalam proyek, kemudian ada fakta-fakta unik mengenai setiap stakeholder, kemudian ada tingkat pengaruh stakeholder pada proyek, kemudian ada ketertarikan stakeholder pada proyek, dan yang terakhir ada saran-saran untuk membina hubungan dengan setiap stakeholder.
Di sini ada contoh analisis stakeholder, yaitu yang di contohnya yaitu misal Ahmad ikut organisasi di internal senior manajemen. Kemudian Ahmed mempunyai peran dalam proyek tersebut, yaitu sebagai sponsor proyek dan salah satu pendiri perusahaan tersebut. Dan fakta-fakta unik dari Ahmad ini, dari analisis stakeholder, yaitu Ahmad ini tercatat faktanya pendiam, banyak kemampuan, suka pada detail, fokus pada bisnis, dan lulusan Stanford. Dan yang lainnya juga sama. Ya, misal Susan ini bekerja di organisasi tim proyek, dan peran Susan dalam proyek ahli DNA. Fakta-fakta unik dari Susan yaitu mudah bekerja sama punya anak kecil. Dan selanjutnya sama seperti kedua ini. Nah, contoh analisis selanjutnya yaitu Ahmed ini mempunyai tingkat ketertarikan pada proyek yang sangat tinggi. Kemudian analisis stakeholder selanjutnya yaitu tingkat pengaruh pada proyek Ahmed sangat tinggi, dapat membatalkan proyek. Kemudian Ahmed mempunyai saran untuk membina hubungan dengan memberi informasi dan membiarkan dia memimpin pembicaraan dan mengerjakan sesuai apa katanya, dan Ahmed sangat cepat dalam pengerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifat Hafiz. Oke, selanjutnya yaitu analisis finansial proyek. Next. Jadi analisis finansial proyek ini sangatlah penting, terutama dari skop dari project management, karena untuk mempertimbangkan harga biaya produksi dan akan mempertimbangkan juga namanya keuntungan. Nah, ada beberapa metode, 3 metode untuk menentukan nilai finansial proyek, yaitu yang pertama analisis NPV atau yang disebut juga dengan net present value, ROI yaitu return on investment, dan analisis payback. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu analisis net present value. Jadi analisis net present value atau NPV adalah metode untuk menghitung laba atau rugi secara moneter dari sebuah proyek. Kemudian proyek dengan NPV positif dapat dipertimbangkan jika nilai finansial merupakan kriteria. Jadi jika finansial ini merupakan kriteria utama dari seorang project management, maka harus mempertimbangkan NPV-nya apakah positif atau negatif nantinya, seperti itu. Dan juga NPV ini menghitung dari cash flow, seperti itu. Kemudian semakin tinggi NPV maka akan semakin baik. Next. Nah, untuk rumus NPV sendiri yaitu NPV sama dengan sigma C dibagi 1 ditambah R pangkat T. Jadi C itu merupakan cash inflow dari track record sebelum-sebelumnya. Kemudian 1 ditambah R. R merupakan rasio. Rasio ini yaitu bisa menggunakan nilai persen inflasi setiap tahun naiknya berapa, atau juga bisa menggunakan suku bunga bank. Jadi kenapa menggunakan rasio? Karena secara konsep, secara perekonomian, nilai mata uang di tahun ini 10.000, bisa jadi di tahun kemudian bisa naik atau turun, begitu. Nah, seperti tadi yang saya katakan, jika NPV lebih dari 0 maka dikatakan bagus, jika nilai NPV di bawah 0 maka dikatakan jelek, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di bawah ini ada garis 0 sampai 5. Jadi pada tahun pertama pada tahun kita memulai project, kita menginvestasikan sebanyak $40. Nah, kemudian pada tahun kedua kita mendapatkan untung $12 hingga pada bulan keempat mendapatkan $12. Nah, pada kelima mendapatkan $32 ini, yaitu dengan penjualan dari proyek tersebut. Ini cuma sebagai contoh. Next.
Nah, ini contoh analisis NPV. Jadi ada 2 project. Mungkin kita membahas project yang pertama terlebih dahulu, yaitu di project pertama. Oh ya, teman-teman harus mengingat juga NPV ini bukan meramalkan masa depan, namun present, yaitu sekarang. Jadi melihat track record sebelum-sebelumnya. Jadi semisal di project pertama, di tahun pertama, kita mengeluarkan uang $5 di bagian cost. $5 ini untuk menginvestasikan sebuah proyek. Nah, kemudian pada tahun kedua, biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar $1.000. Namun, benefitnya yaitu $2.000. Pada tahun ketiga, biaya pengeluaran produksi yaitu $1.000. Dan tahun ketiga ini memiliki benefit $3.000. Nah, sampai tahun kelima seperti itu. Nah, yang perlu diingat, jadi NPV ini melihat record-record sebelumnya seperti itu. Jadi seperti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, ketika benefit dan cost ini dikurangi untuk mencari keuntungan untuk melihat NPV nanti. Nah, seperti itu. Contoh seperti tahun kedua dengan benefit $2.000, kemudian biaya produksi $1.000, maka cash flow-nya yaitu 1.000. Nah, kemudian untuk mencari NPV yaitu sama seperti tadi, yaitu dengan menggunakan rumus NPV sama dengan C, cash inflow dibagi 1 ditambah R yaitu rasio inflasi per tahun, kemudian dipangkatkan T yaitu tahun. Nah, diskon rate ini yaitu nilai inflasi seperti itu. Nah, kemudian NPV-nya ketemu sekitar $2.316. Nah, pada proyek kedua juga NPV-nya ditemukan $3.201. Nah, bagi project management, nilai NPV ini sangatlah berpengaruh untuk investasi ke depannya. Jika nilai NPV semakin rendah, maka project management mungkin bisa saja untuk tidak melanjutkan program project ini, ataupun mungkin juga bisa diambil. Jadi sesuai dengan project management. Mungkin kita lihat di project 1 yaitu menghasilkan nilai NPV sekitar segini, dan project 2 yaitu sekitar segini. Nah, mungkin project management juga bisa mempertimbangkan apakah mau melanjutkan project pertama atau ditinggalkan, atau untuk melanjutkan project kedua seperti itu. Next. Kemudian ROI atau Return of Investment, yaitu ROI dihitung dengan mengurangi biaya proyek dari keuntungan kemudian dibagi dengan biaya. Nah, rumus ROI yaitu keuntungan dikurangi biaya proyek dibagi biaya proyek. Semakin tinggi ROI, maka proyek makin baik. Banyak organisasi menentukan ROI minimum bagi proyek-proyek yang akan didanainya, yaitu agar organisasi ini atau stakeholder ini nantinya tidak mengalami rugi seperti itu. Dan IRR atau Internal Rate of Return dapat dihitung dengan membuat NPV sama dengan 0. Next. Nah, seperti ini ROI. Jadi ROI ini mempertimbangkan return investment jika saya mengambil proyek ini. Seperti itu. Jadi semisal diskon rate atau bunga inflasi tiap tahunnya yaitu 8%, kemudian diasumsikan pada proyek ini akan diselesaikan 1 tahun. Jadi maksudnya diasumsikan selesai 1 tahun ini biaya produksinya ini akan ditutupi dengan keuntungan selama 1 tahun seperti itu. Nah, contoh cost ini 140.000. Kemudian ada diskon faktor, kemudian ada diskon cost juga. Jadi ini nilai-nilai diskon cost ini dikalikan dengan jumlah diskon rate seperti itu pada tiap tahun yang akan mendatang dengan suku inflasi yaitu 8%. Nah, total yang dihasilkan yaitu 243.200. Kemudian pada kolom benefit seperti itu juga dengan dikalikan suku bunga 8%. Nah, hasil-hasil ini kemudian dihitung dan melakukan nilai NPV yaitu sebesar 272.800. Kemudian dari nilai-nilai ini akan didapatkan yaitu ROI, Return of Investment, yaitu sebesar 112%. Seperti itu. Jadi selama 3 tahun nantinya keuntungan yang akan didapat yaitu sebesar 112%. Seperti itu. Next.
Kemudian analisis payback. Jadi analisis payback adalah periode atau waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal investasi dalam sebuah proyek. Payback terjadi jika kumulatif keuntungan atau laba dan biaya adalah lebih besar daripada nol. Kemudian banyak organisasi menginginkan supaya proyek-proyek IT mempunyai periode payback yang cukup pendek. Next. Nah, seperti di bagian ROI tadi, ini merupakan lanjutan dari analisis payback. Jadi bisa kita lihat untuk sumbu X 0, 1, 2, 3 ini merupakan tahun dari project management ini. Kemudian untuk sumbu Y ini merupakan bisa kita kaitkan dengan uang seperti itu. Nah, pada sumbu X yaitu pada tahun ke-0 kita menginvestasikan sebanyak 140.000. Katakanlah ini 140.000. Kemudian pada tahun ke-1 sumbu X dan sumbu Y berpotongan. Jadi perpotongan ini merupakan analisis payback. Jadi biaya produksi ditutup dengan biaya keuntungan. Nah, seperti itu analisis payback. Dan kemudian setelah analisis payback ini, perpotongan analisis payback. Nah, grafik-grafik selanjutnya ini merupakan keuntungan dari project management ini tadi. Seperti itu. Next. Kemudian model weighted scoring. Jadi model ini sudah kita pelajari di materi SPK kemarin. Jadi model weighted scoring ini adalah tools yang menyediakan proses sistematis untuk memilih proyek berdasarkan beberapa kriteria. Jadi sebelum manajer proyek ini memutuskan untuk memilih proyek, alangkah baiknya untuk melakukan model weighted scoring ini. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yaitu identifikasi kriteria penting untuk proses seleksi, kemudian menentukan bobot persentase untuk setiap kriteria sehingga totalnya 100%, kemudian menentukan nilai skor untuk setiap kriteria untuk setiap proyek, mengalihkan skor dengan bobot untuk memperoleh bobot skor total. Jadi semakin tinggi bobot skor, maka proyek semakin baik. Next. Nah, ini contoh dari model weighted scoring, yaitu yang pertama ada project 1, project 2, project 3, project 4, dengan kriteria yaitu sebagai berikut. Nomor 2 hingga nomor 8 ini merupakan kriteria penilaian. Kemudian weight ini yaitu bobot dari setiap kriteria ini. Jadi bobot ini, weight ini harus berjumlahkan 100%. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung, kemudian menghasilkan project 1 yaitu nilai WP-nya yaitu sebesar 56, project 2 yaitu 78,5, project 3 50 dan project 4 41,5. Jadi nilai yang terbesar merupakan project yang terbaik untuk dipilih. Jadi nilai yang baik yaitu yang besar yaitu pada project 2. Maka project 2 adalah project yang akan dipilih seperti itu. Next. Nah, untuk presentasi kami hingga sekian. Jadi mohon maaf bila ada salah kata, mungkin ada tambahan untuk materi ini, dipersilahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung di grup WhatsApp. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.